Nggak pernah itu Pak Kiai membuka majelis pengajian dengan game, nggak pernah. Apalagi dengan nyanyi-nyanyian pop gitu, nggak pernah. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap bahagia, dimudahkan semua urusannya. Tentu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, insya Allah. Kemarin tanpa sengaja, aku baca buku, dan buku itu entah tiba-tiba mengingatkanku pada Pak Kiai gitu. Nah, buku yang aku baca ini bukunya, buku tentang Makrifat Kesunyatan dari Siti Jenar, Siti Jenar, yang ditulis oleh Ahmad Khojim. Nah, nanti teman-teman bisa cari buku ini. Nah, ada satu bab yang membuatku tertarik untuk mendalami dengan serius, untuk memahaminya. Nah, ketika dalam proses pemahaman itu, dalam proses pendalaman itu, tiba-tiba aku teringat dengan Pak Kiai sewaktu aku masih nyantri dulu. Nih, pada subbab mengaktifkan gelombang otak dalam berzikirnya. Nah, ada satu poin di sini, yaitu gelombang otak alfa. Aku bacakan sebentar, nanti apa maksudku aku membuat ulasan sedikit ini untuk aku share kepada teman-teman ini. Nanti aku jelaskan, aku bacakan dulu cuplikannya. Gelombang otak alfa ini ya. Orang yang berzikir akan menstimulasi otaknya dan terciptalah getaran gelombang alfa. Pada kondisi ini akan timbul rasa relaksasi. Jadi ketika kita berzikir, ternyata kita itu sedang mengaktifkan gelombang otak alfa. Nah, dan pada kondisi ini akan timbul rasa relaksasi. Relaksasi itu semacam kayak fresh gitu mungkin kali ya, relaksasi. Teman-teman bisa bantu nanti dicari di KBBI artinya apa. Sepemahamanku relaksasi itu ada rasa fresh, ada keterbukaan, ada kesiapan diri untuk diisi oleh sesuatu yang lain. Artinya ada nilai ketawaduan, ada nilai kerendahan hati. Pokoknya fresh dan itu tidak ada beban sama sekali. Itu gelombang alfa pemahamanku dari arti kata relaksasi. Nah, aku lanjutkan. Laku zikir akan mengalami perasaan tenang, senang, dan bahagia. Ternyata zikir itu akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang, senang, dan bahagia. Nah, aku lanjutkan. Nah, ini yang paling penting. Dengan gelombang alfa, kita mudah fokus dan mengingat segala sesuatu yang pernah kita baca atau kita dengar. Ketika sampai pada kalimat ini, aku menghentikan bacaan. Entah tiba-tiba terhantar pada kenangan masa lalu. Ketika aku masih nyantri, ternyata apa yang dilakukan Pak Kiai pada waktu itu kepada kami adalah sebuah cara beliau untuk mengalfakan otak kami. Meskipun pada waktu itu Pak Kiai tidak pernah menyampaikannya secara teoritis. Pak Kiai nggak pernah secara teoritis, nggak pernah daki-daki, harus teori, wow, nggak pernah. Cuma langsung pada aplikasinya. Nah, aku tahu secara teoritisnya itu setelah baca buku ini, Makrifat Kesunyatannya Siti Jenar ini. Setiap kali kami ngaji pada waktu itu, tiap hari ya, setiap kali ngaji, entah kenapa kami itu datang ke majelis lebih dahulu sebelum Pak Kiai datang. Sekian banyak santri itu datang lebih awal sebelum Pak Kiai datang untuk kemudian duduk di tempat beliau mengajar ngaji kitab untuk kami. Nah, poin pentingnya ini. Nah, ketika kami sudah duduk di majelis itu, menunggu kehadiran Pak Kiai, kami tidak ada yang ngobrol. Kami tidak ada yang bercanda, dan kami tidak ada yang membicarakan hal-hal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan rutinitas yang kami lakukan, yang tanpa kami ketahui sebenarnya hal itu sudah ditanamkan oleh Pak Kiai kepada kami.
Dan kami pun tidak pernah merasa bahwa Pak Kiai menanamkan itu. Hanya saja Pak Kiai menganjurkan kami, mengajak kami untuk apa? Bahasa beliau begini, ayo kita mulai ngaji dengan kalimat-kalimat thayyibah. Itu saja. Dan akhirnya ajakan Pak Kiai itu menjadi semacam tanda kutip ritual kami setiap kali menunggu kehadiran Pak Kiai. Jadi ketika kami menunggu kehadiran Pak Kiai, kami nggak ada yang ngobrol. Apa yang kami lakukan? Kami berzikir dengan cara apa? Bersolawat. Kadang membaca istighfar, kadang membaca solawat, kadang membaca tasbih, dan kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Yang paling sering adalah solawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Itu seluruh santri menunggu kehadiran Pak Kiai, duduk tenang di tempatnya masing-masing dengan membuka kitab kuningnya masing-masing dengan membaca sholawat. Tidak ada kegaduhan, tidak ada keramaian, tidak ada tawa, tidak ada senda gurau. Yang ada pada waktu itu adalah kehusuan kami dengan sholawat dalam rangka menunggu kehadiran Pak Kiai. Inilah sebab mungkin kenapa kami begitu kuat mengingat ilmu-ilmu yang Pak Kiai ajarkan kepada kami pada waktu itu. Karena posisi otak kami berada pada posisi alfa. Seperti yang disampaikan oleh buku Ma'rifat Kesunyatan ini. Ketika kita sedang berzikir, kita akan sampai kepada taraf relaksasi, yaitu ketenangan. Nah, sekarang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Mungkin inilah sebab kenapa murid-murid kita begitu tanda kutip ya, terlihat bebal banget. Susah memahami pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan. Karena kita mungkin tidak pernah mengajaknya untuk pada sampai posisi alfa. Kita masuk, salam, absen, tanya PR. Kalau ada PR. Kita masuk, absen, langsung masuk ke materi. Tanpa ada prosesi untuk mengalfakan. Nah, kalaupun ada di antara sekolah-sekolah atau di antara teman-teman yang menerapkan kewajiban kepada setiap gurunya untuk memberikan opening pembelajaran dengan alpazon atau mengantarkan peserta didik pada taraf atau pada posisi alfa, apakah prosesnya dengan menggunakan kalimat-kalimat thayyibah? Apakah prosesnya dengan menggunakan zikir? Atau jangan-jangan prosesnya dengan game, kemudian nyanyi bareng-bareng. Nah, bedanya begini teman-teman. Kalau menggunakan zikir, sholawat, tasbih, istighfar, atau apapun, itu muaranya kepada ketenangan, bukan kesenangan. Kalau alpazonnya menggunakan nyanyian, game, tebak-tebakan, dan sebagainya, ini bukan pada ketenangan, tapi kesenangan. Artinya apa? Selesai pembelajaran kita, ya mereka mumet lagi, pusing lagi, karena kesenangannya hilang. Tapi kalau kita menggunakan zikrullah, alpazon ini, ya, gelombang alfa dalam otak peserta didik kita itu akan abadi. Itulah sebab kenapa kami susah melupakan Pak Kiai. Bahkan kami menerima semacam transformasi ketenangan dari Pak Kiai. Nggak pernah itu Pak Kiai membuka majelis pengajian dengan game, nggak pernah. Apalagi dengan nyanyi-nyanyian pop gitu, nggak pernah. Tebak-tebakan nggak pernah. Bahkan nggak pernah ada yang cekikak-cekikikan, tertawa-tertawa untuk menyenangkan, kami nggak pernah. Yang beliau lakukan adalah ritualisasi untuk menenangkan hati kami, untuk menyatu dengan ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Kiai, untuk mengosongkan diri supaya bisa dimasuki ilmu oleh Pak Kiai. Bahkan
Setelah Pak Kiai hadir, kami kan sholawatan dulu tadi sebelum Pak Kiai hadir. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Pak Kiai hadir, kami menutup sholawatnya, kami diem. Pak Kiai langsung membukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadrati udhkur ismuhu man. Sebelum memulai pengajiannya, beliau selalu kirim Fatihah untuk Nabi Muhammad dan untuk penulis kitab yang sedang dikaji pada waktu itu. Mungkin itulah yang menyebabkan kenapa kami begitu teduh, mengapa kami santri begitu tawadu, begitu tunduk, taat kepada Pak Kiai. Selalu DP-DP, merendah hati di hadapan Pak Kiai. Tidak pernah saya sekalipun ya, tidak pernah melihat ritual pembelajaran sehusuk itu di pesantren salafi kami pada waktu itu. Di luar pesantren, aku tidak pernah melihat sehusuk yang kami lakukan di luar pesantren. Belum pernah. Yang ada, memang ada di sekolah-sekolah yang lain yang sudah memiliki konsep yang bagus, itu mengharuskan guru-gurunya untuk menggunakan alpazon supaya murid-muridnya bisa rileks, bisa menerima pelajaran dengan baik. Tapi sayangnya esensi alpazonnya ini bukan pada daging, tapi masih pada kulit, masih di permukaan. Artinya hanya untuk menyenangkan saja, bukan menenangkan. Oke gitu teman-teman. Nah sekarang yuk kita ubah. Barangkali dengan cara ini anak-anak kita akan semakin tawaduk kepada kita, akan merasakan ketenangan, akan merasakan kesejukan, akan semakin tunduk kepada kita, hormat kepada kita, menunjukkan sikap yang santri kepada kita. Ayo kita buka pembelajaran dengan sholawatan. Nggak apa-apa, kalau ini belum menjadi habit, nggak apa-apa, kita yang memulai. Kalau kami waktu di pesantren dulu itu sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Sebelum Pak Kiai hadir di majelis pun kami sudah sholawatan, kami sudah tenang, kami sudah siap dengan posisi ngajinya masing-masing. Kalau di sekolah-sekolah yang lain kan enggak. Anak-anak akan tenang ketika gurunya sudah masuk, gitu kan. Akan terkondisikan ketika sudah hadir gurunya. Nah gimana caranya kita belum hadir pun, itu anak-anak sudah terkondisikan. Nah itu penting. Kita belajar dari nilai-nilai kesalehan orang-orang saleh di pesantren ya. Kita contoh kesalehan atau sikap-sikap saleh dari Pak Kiai itu, sehingga anak-anak kita menunjukkan sikap kesantriannya terhadap kita. Semoga bermanfaat teman-teman. Ayo kita buka pembelajaran dengan zikir, dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan sholawat, dengan istighfar atau apapun itu yang semuanya bermuara pada ketenangan untuk mengingat hakikat hidup ini sebenarnya hanya sementara, yang kemudian nanti bisa melanjutkan perjalanan lagi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat, semoga kita selalu terhantar pada ketenangan dan ketawaduan. Saya jadi teringat ungkapan Syekh Abdul Qadir Jailani kepada santri-santrinya pada waktu itu. Nah teman-teman bisa baca kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, Fathur Rabbani. Beliau mengutip salah satu hadis yang bunyinya begini: man tawadu'a lillah rafa'ahullah. Man tawadu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawaduk karena Allah ya, rafa'ahullah, Allah akan mengangkat derajatnya. Oke gitu teman-teman ya. Semoga dengan ketawaduan murid-murid kepada kita dan ketawaduan kita terhadap nilai-nilai hakikat religiusitas itu, kita dan murid-murid kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.